بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan sehingga semoga yang belum biasa menjadi biasa. Kita niatkan sebelum mujakarah ini, yakni niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wa-tadhkira lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi nadmihi Aqidatul Awami. Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Tayyib. Pada hari ini insyaallah kita akan kembali masih membahas tentang salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana utusan-utusan Allah taala ini Allah taala abadikan dalam Al-Qur'an. Adapun yang kita mujakarahkan pada hari ini adalah tentang kisah Nabi Harun alaihi salam. Harun alaihi salam nasabuhu huwa Harun ibnu Imran ibni Qahid ibni Lawi ibni Yaqub, wa huwa Harun aku Musa alaihi salam. Jadi Nabi Harun itu Sidin adalah anak Imran, Imran anak Qahid, Qahid anak Lawi, Lawi anak Nabi Yaqub.
Dan Nabi Harun ini adalah dingsanaknya oleh Nabi Musa alaihi salam, kakak dari Nabi Musa alaihi salam. Berdua beading diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi nabi. Ini merupakan sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka adalah di antara hamba-hamba pilihan yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi manfaat kepada hamba-hamba Allah lainnya. Mauliduhu wulida bi Misra fi amil afwi. Jadi Nabi Harun itu dilahirkan di kota Mesir fi amil afwi. Kalau Nabi kan di tahun gajah, kalau Nabi Harun itu di tahun pengampunan. Lalu mencoba mencari tahu, membaca kitab Al-Futuhatul Yusriyah karangan Syekh Yusri Gabar Al-Hasani. Jadi fi amil afwi di sini qissatuhu masyhuratun. Kisahnya itu masyhur. Lalu mencoba mencari dari referensi yang lain. Ternyata para mufassir itu menceritakan innal qibta syaqau ila fir'auna qillata bani Israila. Jadi kenapa jadi dinamakan tahun pengampunan? Tahun diberikan keampunan dan kemaafan. Kan yang kita sudah dengar bersama, di zaman Fir'aun itu, Fir'aun di antara perbuatan zalim yang dilakukan oleh Fir'aun adalah membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ini berdasarkan mimpi Fir'aun juga, karena akan ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya, dari kalangan Bani Israel. Nangarannya penguasa, tentu kada hendak amun kawa itu berkuasa selawas-lawasnya. Tapi ternyata bermimpi betakunai. Kan di zaman Fir'aun itu zaman sihir. Artinya orang baharatan sihir. Betakunai lawan tukang ramal, tukang tafsir mimpi di zaman Fir'aun. Ya di antara atau tafsir mimpi pian, ujar nang tukang tafsir mimpi nih, itu ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menggoyah, menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Pian ujar para ahli tafsir mimpi di zaman Fir'aun. Lalu Fir'aun mengolah kebijakan kalau itu supaya kada terjadi seperti ini, kita ulah keputusan siapa-siapa anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh seberataan. Lalu kenapa jadi muncul tahun Amul Afwi, tahun pengampunan? Jadi ceritanya innal qibta syaqau ila fir'auna qillata bani Israil. Jadi Kibti itu adalah asli penduduk Mesir, itu mengadu kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, ini setelah kebijakan pian ini berjalan sekian waktu, dampaknya terhadap kami, ujar penduduk asli Mesir nih, populasi Bani Israel berkurang. Artinya nang lahir dibunuh, nang tuha meninggal karena sudah tuha. Otomatis pacangan punah, wahai Fir'aun. Sedangkan kita pian sudah bisi kebijakan, kita ini
melakukan perbudakan kepada Bani Israel. Artinya Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun, mengerjakan segala macam pekerjaan yang kasar-kasar, yang lapah-lapah. Jadi bisa babi qatli wildanihim adzukura, karena sebab pian ini mempunyai kebijakan membunuh anak laki-laki dari kalangan mereka. Wa khasyu an tatafanal kibaru ma'a qatlis sigor. Jadi mereka khawatir nang tuhanya meninggalan, nang hanyar lahir meninggal dibunuh, maka fayasiruna humul ladzina yaluna makana yalih, maka otomatis secara kita aja toh beregenerasi, nang asalnya tuha lalu meninggal, nang hanyar lahir beganal, kita perbudak pulang, ujar penduduk asli Mesir nih. Oh, bujur ujar Fir'aun. Jadi muncullah kebijakan fa'amara fir'aunu biqatlil abna'i aman wa ayyatruku aman. Jadi muncullah kebijakan setahun dibunuhi, tahun yang akan datang jangan dibunuhi, kayak itu seterusnya. Artinya berselang-seling nih. Tahun ini apabila ada anak laki-laki lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh. Tahun kena kada. Nah, kebetulan Nabi Harun ini pintangan tahun nang kada dibunuhi kakanakan dari kalangan Bani Israel. Itulah sebab musabab kenapa dinamakan tahun Afwun. Faqad kana fir'aunu maliku Misra yaqtulul mawalid ad-dhukura min Bani Israila aman wa ya'fu aman. Wa huwa akbaru min Musa alaihi salam bi thalathati a'wam. Jadi Nabi Harun itu tatuha pada Nabi Musa, tuha 3 tahun. 3 tahun setelah Nabi Harun lahir, lalu Nabi Musa lahir. Qaumuhu arsalahu Allahu ila Bani Israila wa fir'auna Misra. Jadi Nabi Harun ini diutus kepada siapa? Kepada Fir'aun dan kepada Bani Israel. Wa qad kanat da'watuhu ma'a akhihi. Jadi Sidin berdua dengan Nabi Musa berdakwah. Mendakwahi siapa? Mendakwahi Fir'aun. Mendakwahi siapa lagi? Bani Israel. Da'watuhu. Jadi proses dakwah Nabi Harun. Wahabahullahu al-fasahata wa talaqatal lisani wan nubuwata. Jadi proses dakwah Nabi Harun ini Allah Ta'ala anugerahkan kelebihan Nabi Harun adalah fasahah, jelas bepandir. Artinya orangnya itu komunikatif, bisa bersosialisasi lawan orang. Wa talaqatul lisan, lidah Sidin itu napa? Fasih. Wan nubuwata, mendapatkan risalah kenabian. Fada'a ma'a akhihi Musa alaihi salam Bani Israila wa fir'auna Misra. Jadi Sidin itu mengajak untuk kepada mentauhidkan Allah bersama dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Lalu ada dalam ayat Al-Quran menjelaskan tentang kapan Nabi Harun diangkat menjadi nabi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Toha pada ayat 25 sampai 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Surah Thaha ayat 30 ayat 26 sampai ayat 33. Jadi ada ayat yang menjelaskan sejak kapan Nabi Harun itu diangkat menjadi nabi. Berkata Nabi Musa, qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, ishrah li sadri. Lapangkan hatiku. Kenapa jadi minta kelapangan? Litahammulir risalah, supaya sanggup menyandang risalah kenabian. Kan yang namanya berdakwah ini kada gegampangan. Sudah merupakan sunnatullah, apabila ada orang berdakwah itu pasti ada halangan, pasti ada rintangan.